Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Medi Pitaloka dari Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai halusinasi. Salah satu gangguan persepsi yang sering ditemui pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Halusinasi ini adalah persepsi panca indera tanpa adanya rangsangan nyata dari luar. Artinya, seseorang dengan halusinasi ini merasakan, mendengar, melihat, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi ini bisa terjadi pada berbagai gangguan jiwa seperti skizofrenia, gangguan psikotik, depresi berat, atau akibat penyalahgunaan zat. Jenis-jenis halusinasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan indera yang terlibat. Yang pertama itu ada halusinasi pendengaran atau auditorik yang paling sering terjadi. Biasanya penderita mendengar suara yang berbicara, memerintah, atau mengejek dirinya, padahal tidak ada sumber suara yang sebenarnya. Yang kedua, halusinasi penglihatan atau visual. Penderita melihat bayangan, cahaya, atau sosok tertentu yang tidak nyata. Yang ketiga, halusinasi penciuman atau olfaktori. Penderita mencium bau tertentu seperti bau busuk, asap, atau wangi yang tidak ada sumbernya. Yang keempat, halusinasi pengecapan atau gustatori. Muncul perasaan rasa tertentu di lidah, misalnya rasa pahit atau logam tanpa makanan di mulut. Yang kelima, ini ada halusinasi perabaan atau taktil. Penderita ini merasa disentuh atau digigit atau ada sesuatu yang merayap di kulit padahal tidak ada rangsangan fisik. Kemudian, penyebab halusinasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan pada fungsi otak atau neurotransmitter, penggunaan obat atau zat psikoaktif, stres berat atau trauma psikologis, isolasi sosial yang berkepanjangan, atau efek dari penyakit medis tertentu seperti demensia atau delirium. Kemudian faktor predisposisi dan presipitasi yang meliputi untuk predisposisi ini meliputi riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, pola asuh yang keras atau penuh kekerasan, dukungannya yang kurang, atau dengan kepribadian tertutup dan mudah cemas. Sedangkan faktor pencetusnya atau presipitasinya antara lain konflik interpersonal, stres berat, penggunaan alkohol atau obat-obatan, bisa jadi kurang tidur atau pengalaman kehilangan yang mendalam. Nah, tanda-tanda seseorang mengalami halusinasi ini antara lain dia berbicara atau tertawa sendiri, tampak mendengarkan sesuatu yang tidak ada, kemudian respon emosional yang tiba-tiba tanpa sebab jelas, kemudian perhatian yang mudah teralih, sering terlihat cemas, takut, atau waspada terhadap sesuatu yang tidak nyata, dan sulit membedakan antara kenyataan dan hayalan. Nah, perawat ini memiliki peran penting dalam menangani klien dengan halusinasi. Langkah-langkah penata laksanaan meliputi yang pertama itu membangun hubungan saling percaya. Kemudian menunjukkan sikap yang empatik, tenang, dan tidak menghakimi agar klien merasa aman. Kemudian bantu klien mengenali halusinasinya. Dorong klien untuk menyadari bahwa hal yang didengarnya atau dilihatnya itu tidak nyata. Alihkan perhatian klien pada aktivitas yang nyata seperti berbicara dengan perawat, mendengarkan musik, atau melakukan kegiatan harian. Nah, yang terakhir menciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa tenang, serta hindari stimulus yang berlebihan. Pantau tanda-tanda bahaya, terutama bila si halusinasi ini bersifat memerintah atau melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, kolaborasi dengan tim medis, terutama pemberian terapi obat, antipsikotik, atau konseling psikoterapi. Cara mengatasi halusinasi bagi klien ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain berbicara dengan orang lain ketika halusinasinya ini muncul, kemudian melakukan teknik distraksi seperti membaca, berdoa, atau mendengarkan musik. Kemudian menulis atau mencatat isi halusinasi untuk membantu mengenali pola kemunculannya, dan minum obat secara teratur sesuai resep dokter. Adapun diagnosa keperawatan yang bisa mungkin muncul akibat dari gangguan
persepsi sensori, halusinasi ini yang berhubungan dengan gangguan proses berpikir. Kemudian isolasi sosial yang berhubungan dengan perasaan takut atau curiga terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada harga diri rendah yang berhubungan dengan persepsi negatif terhadap diri sendiri akibat gangguan realitas. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya tentang halusinasi ini, mulai dari pengertian, jenis, penyebab, hingga cara penata laksananya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita terhadap pentingnya peran perawat dalam membantu klien dengan gangguan persepsi. Baik, saya Media Pitaloka, Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu, meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.